Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kita kembali pada bahasan kita di kitab Fawaidul Fawaid. Alhamdulillah, kita hari ini masuk di bahasan yang keempat di kitab ini. Bahasan yang pertama di kitab ini berkaitan dengan masalah tauhid. Bahasan yang kedua berkaitan dengan tafsir beberapa ayat-ayat pilihan. Kemudian bahasan yang ketiga tentang beberapa hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat ini bahasan tentang usulul fiqh. Apa itu usul fikih? Usul fikih ini salah satu dimensi ilmu syariah. Jadi salah satu rumpun dalam ilmu syariah. Jadi di dalam syariah itu ada fikih, itu satu rumpun ilmu sendiri. Kemudian ada lagi yang namanya usulul fiqh. Ini satu rumpun sendiri. Kalau dalam perkuliahan, ilmu ini diajarkan dalam kuliah yang ambil jurusan syariah. Dia akan mempelajari ilmu ini. Fikih dan usul fikih ini materi utama. Nanti S2-nya biasanya kalau nggak ngambil fikih atau usul fikih. Kalau ustadz kita yang ahli usul fikih, memang kuliahnya usul fikih, S2, S3, usul fikih beliau. Spesialisasinya di ilmu ini memang. Ya, yaitu Dr. Musaffa' Ad-Darini. Itu spesialisasinya beliau memang usul fikih. Kemudian Dr. Irwandi, sebetulnya spesialisasi beliau itu usul fikih. Ya, S1, S2-nya beliau usul fikih. Apa itu usul fikih, jamaah? Ini bukan fikih loh ya. Bukan. Tapi usul, saya ingin memberikan sedikit aja gambaran biar nyambung gitu. Ya. Usul fikih saya tuliskan dalam bahasa Arab. Usulul fikhi. Nah, usul ini bentuk aslinya itu aslun. Asl itu apa artinya? Asal. Apa asal itu? Asal itu dasar. Ya kan? Pokok. Ya kan? Fikih, apa fikih itu? Fikih itu hukum-hukum yang berkaitan dengan siapa? Berkaitan dengan mukallaf. Berkaitan dengan mukallaf. Apanya? Ya, perbuatan atau ucapan, ya kan? Perbuatan
atau apa? Ucapan. Itu fikih. Tentu sumbernya dari mana? Dari dalil. Kan gitu. Ini fikih namanya. Oh, si fulan melakukan ini, si fulan ngomong begini, hukumnya apa? Paham? Oh, ini begini, si fulan begini. Ya. Si fulan ngomong begini, hukumnya apa ya? Paham ya? Oke. Usul fikih berarti apa? Apa berarti kalau digabung? Nah, dasar-dasar penetapan apa? Penetapan ilmu fikih. Jadi bukan dasar-dasar hukum, bukan. Kalau dasar hukum, dalil dong. Apa itu? Sholat. Apa dalilnya? Ini, karena dasar hukum namanya. Tapi kalau usul fikih, bukan itu. Dasar-dasar penetapan ilmu fikih. Gitu. Saya tahu Anda bingung. Nggak apa-apa. Paham saya, Anda bingung. Paham saya. Jadi ini dasar-dasar penetapan ilmu fikih. Apa itu dasar-dasar penetapan ilmu fikih? Contohnya, dia akan berbicara tentang apa itu dalil. Saya bahasa sederhana. Apa itu sih dalil? Nah, dia akan bahas di sini. Kemudian, apa itu hukum? Nah, nanti dia akan bahas di sini. Oh, dalil itu ada Al-Quran, Sunnah, Hadis, Ijma', Qiyas, Istihsan, Istishab, Urf, Marsalih, Mursala, Syar'u man qablana. Ada 10 jenis dalil. Nah, itu dikaji mendetail satu-satu, Pak. Hukum. Hukum itu apa? Hukum itu ada yang bersifat mengharuskan, menyuruh, memerintah, membebani gitu ya. Seperti apa? Wajib, haram, mubah, makruh, sunnah ya. Ada hukum yang berkaitan dengan kondisi. Ini itu panjang, syarat, sebab dan sebagainya. Wah, ribet ya. Berarti yang dipelajari bukan perbuatan orang, bukan. Dia belajar apa? Dalilnya. Dia belajar hukumnya. Terus yang ketiga dia belajar bagaimana. Nah, nih. Bagaimana cara mengambil mengambil hukum dari dalil tersebut. Dari dalil. Caranya gimana? Kok bisa kita mengatakan bahwa hukumnya wajib, dalilnya ini? Kok bisa Anda ngomong wajib di ayat ini dari itu? Caranya gimana? Nah, ini memang bukan konsumsi masyarakat awam, bukan. Ya. Ibaratnya kalau orang itu cara masak gitu loh. Bagaimana caranya ini kok jadi masakan begini? Nah, kan bukan konsumsi para konsumen. Ya kan? Kok bisa umpama contoh, kok bisa dikatakan oleh para ulama bahwa sholat berjamaah itu wajib? Ya kan? Padahal bisa jadi dalil yang dipakai itu apa? Sama oleh mereka yang mengatakan sholat berjamaah itu sunnah. Kan? Gimana caranya itu? Ada yang mengatakan, oh mengusap rambut itu, kepala itu semua. Sebagian lagi mengatakan, paruh. Loh kok bisa dia ngomong begitu? Caranya gimana? Nah itu kan ada ilmunya Pak. Namanya ilmu usul fikih.
Ustadz Musyafa belajari 8 tahun, belajar gini antok. Repot kan, nggak sembarangan kan? Nggak sembarangan, Pak. Nah, kalau fikih apa? Berarti fikih itu belajar sesuatu yang sudah apa? Udah jadi. Hukum ini apa sih? Perbuatan ini apa hukumnya? Oh, perbuatan ini hukumnya ini. Dalilnya apa? Dalilnya ini, gitu. Jadi orang yang belajar fikih, dia harus belajar usul fikih. Kalau enggak, dia enggak bisa belajar fikih. Jadi kalau orang belajar fikih enggak ngerti usul fikih, ya repot, Pak. Nanti saling nyala-nyalain. Faham? Ini beda lagi dengan, oh ilmu hadis apa? Oh lain lagi, Pak. Lain lagi itu. Gitu. Jadi kalau di Dewan Fatwa, mengkaji satu masalah. Ya, ada ayat, ada hadis. Nanti dilihat dulu hadisnya sahih atau hasan atau lemah. Nah ini dimensinya lain lagi. Itu Dr. Haikal, Dr. Sufyan Baswedan, Dr. Ayatullah yang khutbah Jumat di sini. Beliau ini yang menganalisa ini hadisnya sahih apa enggak. Nah, dari mana? Dari yang namanya rawi-rawi yang meriwayatkan itu dipreteli itu nama orang-orang gitu. Oh hadisnya sahih, sahih, sahih. Oke, kalau hadis sahih, bagaimana saya mengambil hukum dari hadis ini? Nah inilah kerjanya Ustadz Musyafa nanti yang mikir ini. Oke. Gitu. Kita menikmati, gitu, gitu kan? Iya, menikmati. Jadi nggak sembarangan orang asal plos gitu. Paham? Nah, di sini dibahas di buku ini dijelaskan bahasan tentang masalah apa? Usul fikih. Jadi kaidah dasar, bukan kaidah ya. Kaidah-kaidah fikih itu lain lagi, itu ilmu lain lagi. Lain lagi itu ilmunya, ada namanya qawaid fiqhiyah, kaidah-kaidah ilmu fikih. Ini bukan kaidah ilmu fikih, tapi ini dasar-dasar ilmu fikih. Apa bedanya? Nggak usah nanya, jelas ruwet. Bukan ranah kita, tinggal terima apa? Mateng wae wis. Oke, di sini yang disajikan oleh Ibnu Qayyim berkaitan dengan usul fikih tidaklah sesuatu yang bersifat rumit lah insya Allah. Beliau ingin menyajikan sesuatu yang memang perlu difahami oleh masyarakat umum. Ini kaidah dasar ini, dasar hukum ini harus difahami. Berkaitan dengan masalah perintah dan larangan. Ya, sering kita jelaskan bahwa wahyu itu isinya apa? Perintah dan larangan. Wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW, Quran, hadis, itu isinya perintah dan larangan. Nah, ini satu kaidah, satu dasar hukum yang ingin beliau sajikan di bahasan di buku ini. Ya, fadhal dibaca. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah, ba'd. Berkata penulis Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, meninggalkan perintah lebih besar dosanya daripada melanggar larangan. Sahal bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, meninggalkan perintah Allah itu lebih besar dosanya di sisi Allah daripada melanggar larangannya. Asalnya Nabi Adam alaihi salam diterima taubatnya oleh Allah setelah beliau memakan buah pohon yang dilarang olehnya. Sedangkan iblis tidak diampuni karena menolak untuk bersujud kepada Adam ketika Allah memerintahkannya untuk melakukan hal itu. Paham? Paham? Beliau ingin bicara tentang prinsip perintah dan ingat, dua-duanya ini wahyu loh ya. Perintah itu dari Allah dan Rasulnya, larangan itu juga dari Allah dan Rasulnya. Dua-duanya akan berkaitan dengan balasan dan ancaman, kan gitu. Perintah
berkaitan dengan apa? Balasan. Larangan berkaitan dengan apa? Ancaman. Sampai sini paham? Paham? Jadi wahyu, Quran, hadis itu isinya perintah dan larangan. Oke. Artinya maksud saya apa? Jangan difahami salah nanti. Nah, sekarang masalah yang berikutnya adalah perintah dan larangan. Apakah perintah dan larangan ini posisinya sama di syariat Islam? Di mata syariat Islam, apakah ini posisinya sama? Jawabannya tidak. Perintah itu statusnya lebih tinggi daripada larangan. Gitu. Perintah itu lebih tinggi dari larangan. Sehingga apa? Meninggalkan perintah lebih besar dosanya. Meninggalkan perintah dosanya lebih besar daripada apa? Melanggar larangan, melakukan larangan. Memang dua-duanya dosa. Meninggalkan perintah dosa, mengerjakan larangan dosa. Paham ya? Dua-duanya apa? Dosa. Tapi apakah sama status dosanya? Atau ada yang lebih tinggi? Nah, di sini jelas lebih tinggi mana? Melanggar perintah kamu. Paham gambaran masalahnya? Paham? Nah, buku ini isinya dari halaman 302 sampai halaman 327 isinya ini tok. Ibnu Qayyim menyebutkan apa? Bukti-bukti dasar hukum bahwa perintah itu lebih tinggi daripada larangan. Beliau sebutkan alasannya. Ada 29 argumen beliau sajikan di sini. Wah, yang Ustaz. Enggak. 29 argumen beliau sajikan bahwa perintah itu lebih tinggi. Berarti orang yang melanggar perintah, tidak melakukan perintah, dosanya lebih besar daripada orang yang mengerjakan larangan. Tapi bukan berarti diremehin lo ya, enggak lo ya. Dua-duanya itu apa? Nah, dasar pertama yang beliau sampaikan di sini menukil dari sahabat ini, Sahal bin Sa'ad. Ini sahabat mulia. Artinya kalau ini memang sahabat, tidak mungkin ini muncul dari benak pikirannya sahabat. Nah, ini juga bagian dari ilmu usul fikih. Apa iya Sahal bin Sa'ad mengucapkan itu dari benak pikirannya sendiri? Tidak. Nah, mungkin. Pasti Sahal bin Sa'ad mengucapkan itu berdasarkan apa? Berdasarkan analisa atau pemahaman beliau. Dari mana? Dari apa yang beliau dengar dari siapa? Rasul. Beliau mendengar banyak tentang ini Rasul SAW. Dari situ beliau menyimpulkan. Oh, berarti begini. Nah, dasarnya apa kalau perintah itu lebih tinggi? Yaitu cerita tentang Nabi Adam dan Iblis. Apa yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihi salatu wassalam? Melanggar larangan, melakukan larangan. La taqraba hadhihi syajarah. Wahai Adam dan Hawa, jangan deketi pohon, jangan makan pohon ini. Berarti larangan kan? Tapi akhirnya Adam ngapain? Melakukan larangan itu, melanggar larangan. Diampuni nggak? Diampuni. Tobat, diampuni. Tobat, diampuni. Nah, iblis, apa yang dilakukan sama iblis? Melanggar larangan? Tidak. Dia melanggar perintah. Disuruh sujud, dia nggak mau sujud. Apa yang terjadi? Diusir iblis dari surga.
Di sini tidak bicara tentang masalah taubat loh ya. Tidak bicara masalah apa? Taubatnya. Tapi malah iblis diusir dan dimasukkan neraka. Dan dari sini difahami oleh para ulama, berarti mana yang lebih tinggi, perintah apa larangan? Perintah. Jangan coba-coba Anda melanggar perintah. Itu kedudukannya lebih tinggi. Gitu. Paham sampai sini? Oke, fadhal dilanjutkan. Alasan meninggalkan perintah lebih besar dosanya daripada melanggar larangan. Aku hendak menegaskan bahwa masalah ini merupakan masalah yang amat penting dan tidak dapat disepelekan. Mengenai alasan ihwal meninggalkan perintah lebih besar dosanya daripada melanggar larangan, ada beberapa hal. Pertama, alasan yang dikemukakan oleh Sahal radhiyallahu anhu, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat Nabi Adam alaihi salam setelah beliau melanggar larangan Allah, memakan buah terlarang. Akan tetapi Allah tidak mengampuni iblis musuh Allah setelah ia meninggalkan perintahnya, yaitu tidak mau bersujud kepada Adam. 2. Dosa melanggar larangan biasanya terjadi karena syahwat dan kebutuhan, sedangkan dosa meninggalkan perintah biasanya disebabkan oleh kesombongan dan keakuhan. Sedangkan tidak akan masuk surga orang yang di hatinya bercokol kesombongan walaupun seberat zarrah. Sebaliknya akan masuk surga orang yang mati membawa tauhid sekalipun ia pernah berzina dan mencuri. Paham? Paham tidak? Kenapa orang melakukan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya? Dilarang ini dikerjain. Kenapa? Syahwat. Murni syahwat. Tapi kenapa si fulan nggak sholat, nggak zakat, nggak puasa, nggak mau naik haji, nggak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah? Kenapa? Hah? Angkuh. Nah sekarang mana yang lebih parah? Angkuh apa syahwat? Hah? Angkuh, sombong. Sedangkan Rasulullah SAW mengatakan tidak akan masuk surga seseorang yang di hatinya ada kesombongan walaupun kecil sekali, sangat-sangat kecil. Dia tidak akan masuk surga. Nah ini dasar bahwa melanggar larangan, melanggar perintah itu lebih besar. Dan di hadis seseorang yang bertauhid akan masuk surga. Abu Dzar nanya, wa in zana wa in sarak, walaupun dia mencuri dan berzina. Apa jawaban Rasulullah SAW? Walaupun dia mencuri dan berzina. Abu Dzar nanya lagi, ya Rasulullah, walaupun dia mencuri dan berzina? Walaupun dia mencuri dan berzina. Nanya lagi Abu Dzar, walaupun dia mencuri berzina? Walaupun dia mencuri dan berzina, walaupun Abu Dzar tidak suka. Hadis riwayat Bukhari itu. Walaupun Abu Dzar nggak suka, kata Rasul. Bukhari Muslim meriwayatkan. Jadi berarti orang yang tauhid, tapi dia masih melanggar larangan, dia bisa masuk surga. Nggak mau Allah ampuni nanti. Asal tidak unsur mujahara itu ya. Ini menunjukkan perintah itu lebih tinggi. Terus berikutnya. Poin 3, melaksanakan perintah lebih dicintai daripada meninggalkan larangan. Nih, melaksanakan perintah lebih dicintai daripada, berarti meninggalkan larangan nggak dicintai. Oh jangan salah paham. Dua-duanya dicintai, cuman melakukan perintah lebih di. Kok bisa? Nanti dijelaskan sama beliau di sini. Pernyataan tersebut sebagaimana ditunjukkan oleh sejumlah nas, diantaranya sabda-sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. Amal perbuatan yang paling dicintai Allah adalah melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya, maukah kuberitahukan tentang sebaik-baik amal perbuatan kalian yang paling bersih di sisi Rabb, Sang Raja di Raja kalian, yang lebih tinggi mengangkat derajat kalian, dan yang lebih baik bagi kalian daripada berperang melawan musuh, yakni ketika kalian memenggal leher mereka atau mereka memenggal leher kalian. Para sahabat menjawab, tentu saja wahai Rasulullah. Lantas beliau menjelaskan, yaitu berzikir kepada Allah.
Lihat jamaah ya, zikir itu lebih afdol daripada jihad. Kok bisa? Ya, karena yang berjihad itu adalah orang yang hatinya apa? Hatinya sudah lembut, hatinya udah bersih. Nah, orang yang zikir adalah orang yang hatinya bersih. Ketika hatinya bersih, baru dia akan berjihad. Paham nggak? Gak paham? Zikir di sini disebutkan lebih afdal daripada jihad. Oke. Apa keutamaan berzikir? Membersihkan hati, melembutkan hati. Berarti orang yang rajin zikir berarti orang yang hatinya apa? Lembut. Hatinya apa? Bersih. Bersih itu berarti bersih dari apa? Kotoran. Artinya orang yang zikir berarti orang apa? Beriman. Karena hatinya bersih kan? Nah, kalau orang sudah hatinya bersih, lembek, berarti hati penuh dengan kepatuhan, ketaatan. Ketika disuruh jihad, mau nggak? Nah, berarti yang lebih utama yang mana berarti? Nyambung? Sama, sholat. Mungkin nggak orang sholat sedangkan hatinya itu bantet? Oh, bantet ya. Kayak roti itu loh Bu, ya bantet Bu. Apa? Browniesnya bantet Bu. Apanya kurang berarti? Kempel hati. Merotol gitu kan. Nggak lembek, nggak lembut gitu kan. Mungkin nggak orang yang hatinya sakit, hatinya kaku, banyak kotor maksiat, sholat aja mungkin? Nah, kalaupun dia sholat, hanya sebatas apa? Kemunafikan. Paham? Nah inilah, jadi zikir itu amalan yang paling mulia, paling dicintai. Karena orang yang berzikir adalah orang yang beriman. Jadi nggak mungkin, kalau gitu saya nggak usah sholat, saya tak zikir aja terus. Nggak mungkin lah, orang yang nggak sholat nggak akan zikir. Nggak mungkin Mas. Ya. Ini bukan rumus orang, saya nggak usah mandi, nggak apa-apa, yang penting pakai minyak wangi. Nggak berlaku rumus itu Mas. Ya. Ya. Terus? Nas berikutnya, ketahuilah bahwasanya sebaik-baik amal perbuatan kalian adalah sholat, serta berbagai nas lainnya. Dalam hal ini meninggalkan larangan termasuk kategori amal perbuatan, karena meninggalkan larangan adalah perbuatan menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu. Dan karena itu Allah mengaitkan kecintaannya dengan pelaksanaan perintahnya sebagaimana beberapa firman Allah berikut ini. Nah dulu. Paham nggak ini? Ulangi. Pelan-pelan. Dalam hal ini, meninggalkan larangan termasuk meninggalkan larangan, paham ya? Oke, lanjut. Termasuk kategori amal perbuatan. Paham. Meninggalkan sesuatu itu berarti apa? Berbuat. Ya kan? Berbuat dia. Mas, kenapa kok nggak mau itu? Enggak, saya tidak mau. Ketika Anda mengatakan saya tidak mau, berarti Anda berbuat apa tidak? Berbuat. Apa nama perbuatannya? Perbuatannya adalah nggak mau. Perbuatannya adalah meninggalkan. Paham? Paham apa enggak, Mas? Ini pengong ini. Paham enggak? Paham, Mas? Paham? Enggak, kalau difaham-fahami ya enggak paham Anda. Paham? Alhamdulillah. Enggak ada yang ente pikirin rupanya.
Jangan Mas, nanti pengajian aja, pikirannya jangan di luar ya. Ibu paham Bu? Alhamdulillah. Terus? Karena meninggalkan larangan adalah perbuatan menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu. Oleh karena itu, Allah mengaitkan kecintaannya dengan pelaksanaan perintahnya sebagaimana beberapa firman Allah berikut ini. Mas, mancing yuk. Enggak saya enggak suka. Pamannya. Berarti ketika Anda mengatakan tidak mau mancing, berarti Anda ngapain? Berbuat. Apa jenis perbuatan saya? Meninggalkan. Perbuatan saya adalah meninggalkan. Paham ya? Oke, terus. Firman pertama, Quran Surat As-Saff ayat 4, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Selanjutnya, dalam maksudnya ini menjelaskan bahwa Allah mencintai orang yang apa? Berjihad, berperang. Terus berperangnya bersoft-soft rapi. Berarti Allah cinta orang yang berbuat, melakukan sesuatu yaitu jihad. Terus. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Ali Imran 134. Dan berlakulah adil. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Al-Hujurat ayat 9. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Ali Imran 146. Sedangkan berkenaan dengan pelanggaran larangan, kebanyakan ayat Al-Quran menafikan kecintaan Allah atas pelanggaran itu seperti dalam ayat-ayat berikut ini. Paham tidak? Kalau berkaitan dengan sesuatu yang bersifat action, dia melakukan sesuatu, ya ada actionnya, dia berbuat sesuatu, mengerjakan perintah Allah dan perintah Rasul. Di sini banyak dalil Quran, ayat, hadis mengatakan apa? Allah cinta orang yang berbuat. Paham ya? Adapun larangan Allah tidak pernah menyebutkan cinta. Coba lihat di sini. Terus? Sedangkan berkenaan dengan pelanggaran larangan, kebanyakan ayat Al-Quran menafikan kecintaan Allah atas pelanggaran itu seperti dalam ayat-ayat berikut ini. Wallahu la yuhibbul fasad. Sedang Allah tidak menyukai kerusakan. Al-Baqarah 205. Paham? Nggak seneng Allah sama itu, makanya jangan dikerjain. Allah nggak suka. Kalau ini, Allah suka ini, makanya kerjain biar kamu dicinta. Yang ini nggak disukai, makanya jangan dilakukan. Gitu loh. Berarti mana yang lebih utama? Ya ini dong dicintai kan gitu. Terus. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Al-Hadid 23. Wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Tetapi jangan melampaui batas. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Al-Baqarah 190. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang yang dizalimi. Dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. An-Nisa 148. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. An-Nisa 36. Dan ayat-ayat semisalnya. Di dalam ayat lain dinyatakan bahwa Allah membenci dan memurkai perbuatan melanggar larangan sebagaimana dalam firman-Nya, semua itu kejahatannya amat dibenci di sisi Rabb-mu. Al-Isra 38. Begitu pula ditegaskan dalam firman-Nya, yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah. Quran Surat Muhammad 28. Apabila hal ini telah dipahami, maka kita segera akan mengetahui bahwa mengerjakan apa yang dicintai Allah adalah tujuan utama. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan apa-apa yang dibenci dan dimurkainya.
tidak lain agar dapat mengantarkan seseorang kepada sesuatu yang dicintai olehnya. Nah, ini jawabannya jamaah. Ya kan? Kenapa mengerjakan perintah itu lebih tinggi statusnya? Ya kan? Sebagaimana orang yang melanggar perintah dosanya lebih besar. Kenapa? Jawabannya pertama, karena tujuan utama manusia ini hidup ngapain? Mengerjakan ibadah, yaitu melakukan sesuatu yang dicintai Allah dan Rasulnya. Itu tujuan utama, melakukan apa yang dicintai Allah dan Rasul. Oke? Tahap berikutnya, pola pikir kedua, ketika seseorang itu melakukan apa yang dicintai Allah dan Rasulnya, pasti dia akan meninggalkan apa yang dibenci Allah dan pasti jawab. Paham? Paham ya? Nah, dari situ muncullah ayat inna salata tanha 'anil fahsya'i wal jemaah. Ya kan? Orang yang sholatnya beneran, bener-bener sholatnya, melakukan yang dicintai Allah, pasti dia akan jauh dari maksiat. Pasti jemaah. Jadi ini sudah menjadi hal yang akan berjalan secara bersamaan. Melakukan yang dicintai, pasti dia tidak akan suka itu. Begitulah kita sehari-hari sama. Orang yang biasa berpenampilan rapi gitu, dia tidak akan suka berpenampilan bajunya lecek, aja nggak mau dia. Nggak mau, lecek, malu. Iya tidak? Ya. Orang yang setiap hari mandi, ya, suruh sehari nggak mandi, nggak bisa. Karena apa? Ya udah nggak biasa, nggak suka dia. Ya, iya, sederhana aja mikir. Sebetulnya ya, begitulah. Ya. Ada orang yang mungkin nggak sekarang orang yang maksiat, lalu dia taat, bisa? Hah? Gimana ceritanya ya? Ketika hadis Rasulullah SAW mengatakan as-salawatul khams wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kabair. Salat 5 waktu antara subuh dengan zuhur, zuhur dengan asar, asar dengan maghrib, maghrib dengan isya, isya dengan subuh lagi. Kan gitu kan? Semua ini akan menghapus dosa-dosa kita. Wal jum'ah ila jum'ah, satu Jumat ke Jumat yang lain. Satu Ramadan ke Ramadan yang menghapus dosa. Lalu ada kelanjutan ujungnya. Kalau dosa besar kamu tinggalin. Loh. Ya kan? Nah, berarti apa jamaah? Orang yang melakukan perintah Allah dan Rasulnya dengan ikhlas, dengan mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hasilnya apa? Pasti dia akan jauh dari semua yang dibenci sama Allah, maka dia akan menjadi hamba yang dicintai. Tapi kalau ada kemaksiatan, dosa besar yang dia lakukan, maka akan berdampak berat sama ketaatan yang dia lakukan ini. Artinya apa? Ini bisa pepesan kamu. Bisa nggak ada hasilnya loh nanti. Nggak menghapus dosa. Kan gitu kan. Ya memang dia gugur dari apa? Kewajiban. Memang saya. Tapi apakah manfaat dari itu semua akan ada?
dia masih melakukan dosa. Jadi itulah jemaah. Itu alasannya. Terus? Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kemaksiatan, kekufuran dan kefasikan agar semua ini mengantarkan hamba kepada hal-hal yang dia cintai, seperti berjihad, mengharapkan mati syahid, bertaubat, berdoa dan merendahkan hati di hadapannya. Di samping agar Allah dapat menampakkan keadilan, juga ampunan, pembalasan dan kemuliaannya. Makanya disyariatkannya taubat. Dan taubat itu disyariatkan. Untuk apa taubat? Agar terhindar dari apa yang dibenci tadi. Ya kan? Kita disyariatkan taubat untuk terhindar dari yang dilarang tadi itu. Tapi di situ semua ada konsekuensi. Orang yang mau melakukan apa yang dilarang, ya pasti ada balasannya juga, pasti. Loh, orang yang sholat, ya akan dapat pahalanya juga. Oh, dia maksiat, dia sholat. Ya sholatnya ada balasannya, pasti. Kan Rasulullah SAW bilang, ada orang sholat, tapi dapat pahalanya cuma 1/8. Ada yang sholat, pahalanya di atasnya itu sedikit, 1/7, 1/6, dan seterusnya. Ada. Terus, tapi faedah dari sholatnya mana? Ya tidak ada, dia melakukan dosa besar. Tapi dia tetap dapat pahala dari apa? Sholatnya dia. Ya Allah, nggak akan menzalimi orang. Allah nggak akan menzalimi, ya dapatlah. Makanya di akhirat muncul apa? Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi isyatin. Yang berat-beratan mana? Nah, di sini semua ini kesimpulannya apa? Kita didorong untuk melakukan apa? Perintah. Lakukan ini perintah. Fokus Anda pada perintah Allah dengan 2 syarat tadi, ikhlas dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, yang didahului dengan taubat, pasti secara otomatis tidak akan menyukai kotoran. Kotoran itu apa? Kufur, syirik, maksiat, beda, nggak akan suka dia. Allah alam. Kita dengarkan azan dulu.
Atau dilanjutkan, tinggal sedikit kita selesaikan sampai di poin yang ketiga ini. Juga agar tercipta loyalitas atau permusuhan hanya karenanya. Maksudnya loyalitas atau permusuhan hanya karena Allah. Maksudnya itu kita suka karena Allah. Kita benci karena Allah, itu maksudnya. Kita suka. Kenapa kita suka? Ya karena memang ini disukai sama Allah dan Rasul. Kenapa saya benci ini? Karena memang ini dibenci sama Allah dan Rasulnya. Bukan faktor apa? Barang halus. Apa barang halus? Al-fulus. Suka karena fulus, benci karena fulus. Bukan. Tapi suka karena Allah, benci karena Allah. Makanya awsaqu ural iman, ikatan iman kuat itu apa? Suka dan benci karena. Begitu juga masalah loyalitas dan permusuhan. Si fulan loyal sama ini. Oh, ini benci sama ini. Lawan loyal kan kebencian. Apa faktornya? Hanya faktor materi duniawi? Tidak. Semua juga dibangun karena Allah semuanya. Mulia jadi orang beriman itu. Terus serta berbagai hal lainnya yang keberadaannya disebabkan oleh takdirnya terhadap hal-hal yang dibencinya. Cara tersebut lebih disukainya ketimbang tidak menakdirkan hal-hal yang baik itu dengan tidak menakdirkan sebab-sebab, yaitu hal-hal yang buruk. paham? Kenapa kok Allah mentakdirkan ini kalau memang itu buruk? Ya kan? Jawabannya apa? Ya karena saya iman sama Allah. Ini buruk, kenapa kok ditakdirkan? Jawabannya, ya saya iman sama Allah. Maksudnya apa? Agar tumbuh keimanan. Bahwa segala sesuatu itu harus dibangun semua karena Allah. Oh ini buruk, ya udah berarti saya benci, tidak suka ini pun karena Allah, sehingga saya meninggalkannya. Rasanya kok belum terjawab, Ustadz? Iya, karena itulah ujian keimanan. Apakah iman kita ini benar atau tidak? Itulah ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu. Allah kan yang menciptakan. Alladzi khalaqal mauta wal haya. Itu apa? Siapa yang kuat imannya? Tunjukkan ini loh siapa yang kuat iman. Ya. Karena pendekar itu adalah orang yang ditonjok orang lain 100 kali, jemaah. Kalau nggak pernah ditonjok, nggak pernah kecemplung kali, namanya siapa? Pendekar? Anak manja. Ya kan? Kayak tadi kita ngobrol-ngobrol di sekolah, tadi habis rapat. Ini anak-anak Gen Z ini adalah generasi yang malas. Iya, saya ngomong. Males. Yang sekolah, coba aja lihat. Sekolah jaraknya deket di sini, minta motor. Jaraknya deket sini, minta anterin mobil. Kita dulu jamaah, berangkat sekolah jalan kaki 2 kilo. Kalau Anda cerita, alah mama jadul. Bukan kita menuntut Anda untuk jalan 2 kilo ya, siapa yang TK. Enggak, tapi jangan cengeng jadi orang. Kita dulu belajar bahasa Arab di Libya itu dulu. Setiap hari PR-nya itu separuh buku tulis. Paham maksudnya separuh buku tulis? Jadi kalau kita kerjain itu PR, ngabisin separuh buku tulis. Besoknya lagi separuh buku tulis lagi. 2 hari itu habis. Kalau PR-nya muncul, ya kalau enggak setiap hari di PR-in sama beliau. Mungkin udah meninggal kali umurnya, waktu itu udah 60 tahun beliau yang ngajar. Ya.
Lihat ya. Anak sekarang dikasih PR sedikit di ini sekolah sini. Dikasih PR sedikit protes ke guru nih. Iya kan? Protes ke gurunya. La haula wala quwwata. Saya bilang sama kepala sekolah di sini kalau meeting, kasih PR. Ustadz diprotes, Ustadz. La haula wala quwwata. Kok males banget gitu loh. Yang di kantor juga begitu. Mereka di kajian punya kantor apa cerita. Aduh Ustadz capek Ustadz. Sama ini anak yang baru-baru ini. Maunya duduk santai, gaji gede. Ditugasin ke sono ngomel, tugas kono ngedumel. Gak bisa kerja. Kok gini? Hah? Inilah generasi yang minta apa? Gak teruji. Terus kalau guru, generasi ini jadi guru. Terus gimana? Dateng ngajar, beltet keluar. Lo gak ngerti, lo yang bego. Bener gak? Muridnya yang disalahin. Oh, minta dikulitin ini gurunya. Allahu Akbar. Akhirnya maksud saya apa? Nggak teruji gitu loh. Nggak teruji kekuatannya. Ini satu contoh generasi yang manja. Ya. Manja dia. Subhanallah. Jadi kelupaan sekolah bikin peraturan. Masuk sekolah nggak usah pakai handphone. Kiamat. Ngamuk orang tuanya, kiamat. Dulu hidup kagak ada handphone kok. Kagak kiamat, Pak. Ini kok aneh gitu ya. Saya ingin menyampaikan, gak teruji gitu loh. Nah, kembali ke tema utama kita. Loh, kenapa Allah menciptakan larangan? Loh, agar iman kita ini apa? Muncul. Wah, loh. Dari situ muncul kita, oh ini buruk, dilarang. Berarti apa? Cintai karena Allah, benci pun karena Allah, si kuat. Akhirnya teruji dia. Loh, kalau nggak ada itu, kami beli semua jamaah. Oyong semua ini, sayur oyong. Subhanallah ya. Kayak ibu-ibu yang kaya-kaya haji. Yang diributin apanya, Bu? Mukanya rusak gitu loh. Berantakan, miskin care ini rusak semua. Aduh Ustadz, jerawatan lagi. Aduh, angel. Dulu kagak ada gitu-gituan. Dulu cuma ada bedak FIFA nomor 5 itu loh. Nomor 5 Bu ya? Nomor berapa? Nomor 4 ya Bu. FIFA nomor 4 itu dulu. Ana ingat Umi, Ana selalu nyuruh saya beli kok. Rahimahullah. Dulu FIFA nomor 4 ayu-ayu Bu. Wah, nggak ada macam-macam. Sekarang skincare model ini, skincare model itu. Bangun tidur, mau tidur sore, siang, malam, udah. Nggak masak-masak akhirnya. Bener Mas, ini yang curhat tuh bukan saya loh yang ngomong. Bukan saya. Ini loh yang ngomong. Ini yang ngomong. Masak katanya. Allahu Akbar. Ya, dilanjutkan. Allah Subhanahu wa taala tidak menakdirkan sesuatu yang dicintainya karena sesuatu itu bisa mengantarkan seseorang kepada sesuatu yang dibenci dan dimurkainya. Sebaliknya, Dia Azza wa Jalla menakdirkan sesuatu yang dibencinya karena sesuatu itu dapat mengantarkan seseorang kepada sesuatu yang dicintainya. Paham? Paham belum? Panjang lagi. Kalimatnya memang agak sulit kalian. Tapi inilah luar biasa. Ini iman. Coba. Allah Subhanahu wa taala tidak menakdirkan sesuatu yang dicintainya
karena sesuatu itu bisa mengantarkan seseorang kepada sesuatu yang dibenci dan dimurkainya. Paham? Kenapa Allah mentakdirkan ini adalah amalan yang dicintai? Kenapa Allah takdirkan itu? Karena jika Allah tidak mentakdirkan sesuatu yang dicintai, Anda tidak akan tahu mana yang dibenci. Tapi kalau Allah mentakdirkan, oh ini dicintai, berarti Anda akan tahu mana yang dibenci. Paham? Sehari-hari juga begitu kok. Ya. Dokter suka apa? Saya kalau makan hindari yang cabai, Pak. Ketika Anda tahu hindari yang cabai, berarti Anda bisa membedakan mana yang pedas, mana yang tidak. Kalau nggak begitu, yang doyan pedas adalah hidupku adalah pedas. Karena gitu kan, nggak ada cabai, nggak makan. Benar nggak? Jadi semua ini kesimpulannya apa? Iman. Suka karena Allah, benci pun karena Allah. Terus. Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut, kita mengetahui bahwa melakukan perbuatan yang dicintainya lebih Allah sukai daripada menghindari perbuatan yang dibencinya. Hal ini diperjelas oleh alasan berikut. Nah, yang berikutnya minggu depan insya Allah. Berarti melakukan perbuatan lebih besar pahalanya, lebih dicintai Allah daripada meninggalkan. Kenapa? Karena melakukan ini akan menjadikan orang tahu mana yang dilarang. Melakukan ini menjadikan orang jauh dari situ otomatis. Gitu loh. Dia akan bersih. Melakukan ini berarti dia melakukan tujuan utama manusia. Karena manusia itu adalah fitrah suci. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jadi ilmu usul fikih itu banyak pakai apa? Ya, banyak pakai ini. Tapi bukan akal hawa nafsu, tapi akal apa? Dalil. Diajak berpikir tentang Quran ayat gitu. Makanya kuliah usul fikih itu sangat berat. Ya, karena mikir terus. Wallahu a'lam. Bukan berarti syariat Islam ini berat, tidak. Tapi syariat Islam ini apa? Mudah sebetulnya. Mempelajarinya butuh apa? Energi. Energi ini yang tinggi yang dibutuhkan. Karena harus ngelawan apa? Yang tadi itu, hawa nafsu tadi. Ya, tidak akan tahu nikmatnya istirahat kalau dia tidak pernah capek. Benar tadi kan sama. Wallahu a'lam. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini terkait meninggalkan perintah, Ustaz. Khususnya di bulan Ramadan. Seperti yang kita tahu, banyak kaum muslimin yang berpuasa tapi meninggalkan sholat, Ustaz. Apakah yang seperti itu mendapatkan pahala puasanya? Dan bagaimana sudut pandang kita ketika menasehati mereka, namun mereka membantah dengan dalih, yang penting kan gue puasa. Gitu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat itu tiang agama kan? Iya kan? Terus bagaimana dia bangun rumah tanpa tiang? Gimana? Sholat itu intinya, Mas. Bagaimana ente bikin mobil tapi tanpa mesin ya? Gerobak, Mas, namanya, Mas. Ya kan? Bisa saat rumah tanpa pondasinya, bisa apa namanya? Gubuk, kardus, Pak. Gimana sih?
Wa amuduhu shalah. Tiangnya Islam itu adalah salat. Pondasinya tauhid, akidah, tiangnya itu adalah salat. Gimana terus? Sedangkan orang yang tidak salat masuk neraka. Terus bagaimana dia nggak sholat, terus dia puasa? Gimana ceritanya? Lah orang nggak sholat masuk neraka, terus ente sholat, ente puasa buat apa? Sia-sia. Nah dari sinilah para ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan, orang yang tidak sholat, itu kafir dia. Di mata hukum loh ya. Di mata hukum. Al-ahdul ladzi bainana wa bainal kufri salah. Bedanya kita dengan kekafiran itu salat. Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, dia keluar dari Islam. Faqad kafar. Masalakakum fi saqar? Kenapa kamu masuk neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Kami enggak salat. Fa'in aqamu salata wa atawu zakata fa ikhwanukum fid dini. Kalau mereka itu salat dan bayar zakat, dia saudara kamu. Berarti kalau enggak salat, dia bukan. Terus dia puasa. Gimana Mas puasanya? Ya kan? Gembel banget gitu kan ya. Kok aneh gitu kan ya. Na'udzubillah. Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada lagi? Ya, silakan Pak. Di sini penulis mengatakan bahwa Allah tidak menakdirkan sesuatu yang dicintainya. Karena sesuatu itu bisa mengantarkan seseorang kepada sesuatu yang dibenci dan dimurkainya. Sebaliknya, dia atau Azza wa Jalla menakdirkan sesuatu yang dibencinya. Karena sesuatu itu dapat mengantarkan seseorang kepada sesuatu yang dicintainya. Nah ini anak masih belum paham nih. Maksudnya, jika, itu mesti ada jikalaunya Pak. Jika Allah tidak mentakdirkan sesuatu yang dicintai, maka yang dibenci pun bakal tidak, ya bakal nggak ada Pak. Kenapa? Dia nggak bisa membedakan kok. Mana orang habis mandi sama belum mandi kan nggak bisa bedain Pak. Kenapa? Orang tawadus ya Pak. Emang gak pernah mandi, dia nggak tahu bedanya orang bau ketek sama gak bau ketek, gak tahu Pak. Kenapa? Ya memang aslinya gak pernah mandi, gak bisa bedain. Jikalau, tapi kenyataannya apa? Allah menentukan apa yang Allah cintai. Biar apa? Biar kita tahu apa yang tidak disukai sama Allah. Itu maksudnya apa? Ada lagi? Silakan Ibu. Dari Bahat. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, ini ada titipan pertanyaan dari teman Ana. Jadi Qadarullah, adiknya itu yang tadinya berhijab itu membuka hijabnya. Dan dia menganalogikan bahwa katanya amalan itu adalah tergantung akhirnya. Jadi kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Dan dia menganalogikan bahwa pelacur pun memberikan makan anjing itu akan masuk surga gitu. Nah, bagaimana dia menceramahi atau memberikan masukan kepada adiknya supaya kembali lagi gitu, Ustaz? Semoga Allah memberikan dia hidayah. Jawabannya apa?
Emang kamu tahu akhir hidupmu apa? Situ aja jawabannya. Ya. Emang kamu tahu akhir hidupmu bakal baik sehingga kamu memutuskan sekarang untuk enggak apa? Enggak pakai jilbab. Santai aja, bro. Ntar gue husnul khotimah, bro. Kan sama kan kayak gitu kan. Jawab, emang kamu tahu akhir hayatmu apa? Hebat kamu deh ya. Dapat wahyu kamu. Itu aja, emang kamu dapat wahyu dari malaikat maut. Terus itu jawabannya. Capek-capek ngomong. Iya kan? Kalau dia ngomong, ya memang saya nggak tahu. Terus kenapa kamu punya pernyataan demikian? Kan gitu kan? Kenapa kamu punya pernyataan demikian? Kalau gitu, kewajibanmu apa? Pakai jilbab. Kalau dia jawab, ya tahulah, sesat kamu. Tersesat dia. Dolal. Kan gitu kan? Oh, jadi mau kemana dia? Mau nggak mau harus lempeng, jangan belok kanan kiri. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Bismillah, Assalamualaikum. Ustadz izin bertanya, kalau kami berkunjung ke tempat yang minoritas seperti di Sulawesi Utara, NTT, dan lain-lain, mereka kadang memanggang makanan non-halal seperti babi dan lain-lain. Kami yang lewat asapnya terkena pakaian jilbab kami. Bagaimana sholat kami, Ustadz, kalau kami masih memakai pakaian yang terkena asap makanan itu? Saya juga punya pertanyaan sama Ibu. Ibu tinggal di daerah Pecinan. Tahu Pecinan? Daerah kampung Cina. Hampir kanan kiri miara apa? Anjing kan? Gila, anjing aja. Anjing dia itu kan dilepas di depan rumah. Berarti tanah yang ada di depan rumah Anda sudah apa? Sudah diinjak-injak sama anjing. Bagaimana Anda jalan? Bu, angel tenan nih Bu ya. Itu saya harus pakai helikopter gitu Bu. Ya enggak lah Ibu. Ya. Enggak Bu, enggak najis Bu. Ibu enggak ngapa-ngapain no. Jazakallah khair, Ustaz. Ditanya. Saya pernah ada orang was-was, parah was-wasnya. Datang konsul gitu di Al-Fatah Masjid. Jadi Ustadz, saya kalau keluar rumah, masuk rumah aja langsung saya ganti semua sebadan. Kenapa? Najis. Bu, Ibu pesen aja Bu helikopter dari atas rumah Ibu. Kok repot banget, yang bikin repot Ibu. Saya bilang, ada yang bikin repot, kok angel temenan Bu. Kan pernah anjing masuk ke rumah Rasul SAW. Berarti di Madinah banyak, nggak banyak, ada anjing kan. Apakah pernah Rasul SAW menyuruh cuci itu jalanan, semprot? Berapa gitu kan? Tidak jamaah. Ya. Ada lagi. Ada pertanyaan WhatsApp. Ini mic-nya tadi mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Ustadz Nizar, ada mau nanya sebelumnya, semoga Allah panjangkan umur Ustadz beserta keluarga dan kru yang bertugas. Amin. Pertanyaan ada, kalau suami istri ribut sampai akhirnya suami mengucapkan kata cerai dalam keadaan marah, apakah jatuh talak? Atas jawabannya, ucapkan terima kasih. Jazakallah khairan Ustadz. Sebetulnya kalimat pertanyaan ini ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dari diri kita apa? Emosional yang negatif seperti ini ya.
Pertanyaan ini akhirnya nimbul pertanyaan balik. Apa kata yang diucapkan oleh suami Anda saat itu? Apa kata-katanya? Redaksinya seperti apa? Karena perceraian itu tidak bisa ditanya dengan pertanyaan umum begini. Ustadz, suami saya mengucapkan kata cerai. Kondisi marah, jatuh enggak? Satu sisi belum bisa dijawab, Ibu. Kenapa? Karena Anda tidak menyebutkan redaksi kata yang diucapkan oleh suamimu. Bisa jadi suami saya menceraikan saya. Itu banyak bersifat baper istrinya. Dia baper aja nih. Dan ini yang dominan. Saya bicara masyarakat kita. Ya, banyak baper aja. Ya. Ini cerai bukan main-main. Dia hukumnya dilihat dari apanya? Redaksi kata-katanya. Ya. Masalah yang kedua adalah suami mencerai istri dalam kondisi marah. Ya. Nah, kesimpulannya dalam hal ini adalah jika dia memang marah, Bu. Karena orang mengucapkan kata cerai itu pasti dalam kondisi apa? Marah, pasti itu. Jadi nggak ada ceritanya orang lagi duduk santai. Sayang, kamu saya cerai ya sayang. Kan nggak ada kan? Lah, wong gendeng aja main. Nggak ada. Orang cerai itu mesti dalam kondisi apa? Lagi WA. Sayang, kamu saya cerai ya. Gitu. Mungkin wong suaminya nggak ada. Orangnya mesti marah, Pak. Loh, kalau Anda membahas masalah ini berarti semua perceraian itu apa? Nggak ada dong, sepi dong pengadilan agama. Nganggur tuh hakim. Jadi, yang dimaksud marah yang menggugurkan kata-katanya dia itu apa? Yaitu marah yang menghilangkan akal sehatnya dia. Indikasinya apa? Bagus pertanyaannya, keren. Indikasinya apa? Nggak tahu apa yang diomongin. Dia marah tadi, terus habis itu istrinya begini, emang tadi apa sih? Loh, kamu tadi marah-marah? Enggak, perasaan saya tadi duduk di situ kok. Hilang akalnya dia. Nah, saat itu apa yang dia ucapkan itu nggak ada nilainya. Nggak ada nilainya. Tapi kalau gini, Ustadz, tadi itu saya menceraikan istri saya. Biasanya saya mancing, Mas. Gimana ceritanya, Mas? Cerita dia dari A sampai Z. Kelar cerita, gimana hukumnya? Ya waras kamu, Mas, bisa cerita. Lala kanti gendeng lah, gak bisa cerita itu. Iya enggak? Berarti kan kamu waras, kamu sadar. Kamu mengucapkan kata-kata cerai itu saya dalam kondisi apa? Sesadar-sadarnya. Buktinya apa? Cerita dengan gamblang. Nah, berarti apa? Ada nilainya itu ucapanmu. Jadi kalau dia ngomong, kamu saya talak, kamu saya cerai, berarti jatuh talaknya. Jatuh itu walaupun dia marah. Asal dia bisa apa? Cerita tadi itu. Ya. Tapi kalau dia marah terus ngomong begini, sudah mulai hari ini kita masing-masing saja. Urus diri kita sendiri-sendiri. Nah itu biasanya perempuan baper. Ustadz saya dicerai. Nah, ya, saya dicerai Ustadz. Nah itu bukan cerai Mbak. Itu nggak bisa dikatakan apa? Cerai. Lalu kalau gimana? Saya mau ngomong dulu sama suamimu. Bawa sini suamimu. Maunya apa dia dengan kata-kata itu? Lu kok panjang ceritanya? Emang cerai itu gampang. Nikah itu gampang, Mbak. Gampang. Ya kan? Saya terima nikahnya fulana dengan mas kawin 10.000.
Jadi. Kan contoh Bu, ya Allah Bu, diprotes lagi. Kan contoh, ya kan? Yang nikah, yang ngomong siapa? Bapaknya umpama. Yang ngomong siapa? Kakaknya, adiknya. Ada lagi teman-teman lagi di sini. Ini sudah sah pernikahan. Makan makanan, kagak ada makan. Beli es doger di depan, kelar. 5.000 lagi Bu es dogernya Bu. Udah kelar. Sah pernikahannya. Sah kan? Secara syar'i, sah secara syariat. Tapi kalau cerai, nanti dulu kata-katamu apa, bagaimana kondisi kamu mengucapkannya, kemudian kapan kamu mengucapkannya, bagaimana kondisi istrimu di saat itu. Masih ada panjang dikali lebar. Ya. Anda lihat, tonton di video ada di channelnya mana Masjid Al-Fatah, kajian tafsir surat At-Tolak. Nah, itu ada di ayat yang pertama. Tuh saya beberkan itu semua tata cara cerai yang syar'i. Loh, kalau ngikutin tata cara cerai yang syar'i mungkin nggak ada yang cerai orang kali ya. Lihat aja, tonton aja nanti di rumah. Wallahu alam. Ada lagi? Satu terakhir, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Apakah benar dosa itu pasti ada balasannya di dunia selain balasan di akhirat? Barakallahu fiik. Semoga Allah melindungi kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan di kitab Ad-Da' wad-Dawa, banyak orang tertipu di mana mereka tidak melihat dampak buruk dari maksiat dia secara nyata. Itu tipunya. Orang kita bilang dosa enggak becendol, enggak benjol katanya. Kan dosa enggak becendol, Bu. Andai dosa, habis berbuat dosa terus bentol-bentol, terus gatel semua, mungkin orang enggak ada yang malu kali mau berbuat dosa. Nah, disitulah banyak orang tertipunya di sini. Yang ngerasa berbuat dosa itu apa? Kata orang Jawa, dosa itu kepanjangan dari adus gak kroso. Duso. Bahasa Jawanya kan duso. Adus gak kroso. Maksudnya mandi gak terasa. Banyak orang tertipu di situ. Dimana ketika berdosa, maksiat, dia gak ngelihat dampaknya kok. Apa dampaknya? Padahal di saat dia mengucapkan nggak ada dampaknya kok, itulah dampak dari maksiat yang paling berbahaya. Paham? Di saat dia merasa bahwa maksiat itu tidak ada dampaknya, itu juga justru itulah dampak yang paling berbahaya. Apa itu? Tidak merasa nggak ngerasa. Apa sih dampak dosa? Mana buktinya? Ya Nuh, mana buktinya kalau kamu benar? Turunin aja adab. Ya tidak? Kaum Samud, kaum Ma'ad, dan seterusnya. Mana buktinya? Turunin aja adab. Jadi ketika dia ngerasa nggak ada dampaknya, biasa aja. Buktinya enjoy saya. Buktinya pekerjaan saya sukses. Buktinya ini, buktinya saya nyaman. Inilah justru dampak maksiat yang paling berbahaya. Penyair Arab mengatakan, orang mati itu disayat-sayat tidak terasa sakit. Orang kebas itu Anda cubit tidak terasa sakit. Di situ Pak, dia dosa itu semakin berbahaya. Rasulullah SAW mengatakan ciri orang beriman apa?
Al-ithmu mahaka fi sadrik wa karihta an yattali 'alaikan nas. Dosa itu apa? Dosa di mata orang yang ada iman. Apa itu? Mahaka fi sadrik. Jadi galau hatinya. Duh, nggak enak hatinya. Gelisah dia. Kenapa? Habis dosa berarti. Nggak nyaman. Begini. Kerasa nggak enak dia. Sudah. Iman dia. Yang kedua apa? Dia takut orang lain itu tahu. Disembunyiin, takut orang lain tahu. Tahu nggak dulu anak-anak zaman dulu belajar ngerokok itu di mana? Di mana, Pak? Ngumpet-ngumpet ya? Pernah itu ya? Ngumpet di mana pekarangan, kan gitu kan? Takut dia. Coba anak sekarang di masjid mainan game. Sholat nih game. Tak ada apa-apa. Nggak ngerasa salah. Terang-terangan anak kecil ngerokok. Anak SD ngerokok. Saya samperin. Adik, kamu masih kecil, nah. Masih SD kelas berapa kamu? Kelas 5. Kok udah ngerokok? Urusan lu apa? Sono jalan. Lu. Ya Allah, Mas. Astagfirullahaladzim. Urusan lo apa? Udah jalan deh, jalan Pak, jalan. Jadi al-ithmu mahaka fi sadrik. Ada iman dia galau, gelisah. Habis berbuat dosa galau, dia gelisah. Ini orang iman. Takut diketahui orang, disembunyiin. Ada iman dia. Berarti apa? Sadar bahwa yang dia lakukan itu perbuatan. Ya berarti ada iman lah. Ada iman dia. Belum parah kelasnya. Di sini dia akan gampang untuk berubah. Jadi apa azabnya orang di dunia, azab di dunia bagi orang yang berbuat dosa? Ini ketika dia nggak ngerasa. Ibnu Qayyim menyebutkan di Ad-Da' wad-Dawa itu 50 lebih dampak buruk orang berbuat dosa di dunia. 50 lebih itu kalau nggak salah 50 berapa 4 atau 56. Ada dampak buruk orang. Dia merasa hidupnya jauh dari kebaikan, jauh dari tempat baik, jauh dari anak soleh, teman-temannya bukan orang soleh, itu sudah hukuman. Ya, semoga Allah melindungi kita dan menjaga kita semua dari keburukan maksiat-maksiat. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf kekurangan kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.